Assalamualaikum teman-teman semuanya. Semangat dan selamat untuk teman-teman yang sudah lolos skolastik dan akan melanjutkan ke seleksi substantif beasiswa LPDP. Di sini saya mau bagi tips ya. Jadi ini disclaimer sesuai dengan pengalaman pribadi. Jadi tentang strategi bagaimana supaya lolos wawancara LPDP. Salam kenal semuanya, saya Intan dari PK193. Oke, jadi ini ada 4 poin ya yang perlu saya sampaikan di awal. Jadi ketika kita nanti wawancara, kita harus menguasai 4 hal ini. Yang pertama adalah be humble. Jadi sikap rendah hati itu tetap harus kita junjung ya ketika nanti kita harus diminta untuk menjelaskan tentang pencapaian, kemudian skill kita, kemudian karena memang di interview itu kan sering ya, kita harus memang menjual diri kita supaya wawancara meloloskan kita dan memilih kita sebagai awardee. Tentunya tetap teman-teman menjadi pribadi yang humble karena overconfidence itu biasanya bisa membuat pewawancara ilfil nih kepada teman-teman. Kemudian be a good storyteller. Jadi nanti ketika kita wawancara itu seringkali pertanyaannya adalah tentang apa sih yang menjadi motivasi, kemudian apa sih yang menjadi kilas balik perjalanan karir Anda, kemudian why Anda harus melanjutkan S2. Nah, ini adalah bentuk-bentuk storytelling yang nanti harus kita kemas dengan secara baik. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian research your study plan karena memang kita nanti akan menempuh jalur S2 maupun S3 ya. Tentunya LPDP tidak mau mencari orang yang dia ini nggak siap nih dengan segala tantangan yang nanti di S2-nya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui ke depannya riset yang akan kita ambil apa, kontribusi dari riset yang akan kita ambil dengan kebutuhan masyarakat, dengan relevansinya dengan kondisi yang ada di Indonesia ini apa. Nah, biasanya kita nggak bisa jawab itu, makanya kita nggak lolos gitu ya. Kemudian utamakan metode STAR ya, situation, text, action, dan result. Nanti teman-teman bisa googling sendiri bagaimana metode STAR. Jadi ini refleksi kegagalan tes wawancara ya. Jadi kebanyakan orang gagal di wawancara LPDP itu karena yang pertama, mereka belum mampu meyakinkan pewawancara atau interviewer, sedangkan dalam tahapan wawancara ini sebenarnya apa sih? Kan kita diminta untuk menulis esai ini pada saat submit beasiswa. Jadi kalau wawancara ini digunakan LPDP untuk dengan difasilitasi interview tadi untuk memastikan kita ini siap nggak sih melanjutkan S2. Kemudian ini anak kalau sudah S2 kontribusinya apa? Kemudian ke depannya dapat nggak anak ini menyelesaikan S2-nya tepat waktu. Nah, biasanya teman-teman itu yang nggak lolos belum bisa atau belum mampu meyakinkan interviewers tentang hal-hal tersebut. Kemudian kontribusi ini sangat diminta dijelaskan dengan baik ya oleh interviewer. Jadi wawancara itu bisa menemukan benang merah dari apa yang sekarang dilakukan teman-teman. Kemudian ke depannya nanti setelah S2 mau ngapain? Setelah nanti S2 selesai, apa masalah yang akan teman-teman selesaikan dengan keilmuannya teman-teman, kontribusi jangka menengah, jangka panjangnya juga itu semuanya harus jelas. Nah, kebanyakan orang-orang gagal itu karena kontribusinya ngawang. Dia sekarang masalahnya apa, dia profesinya apa, sebagai apa, pengennya apa. Nah, itu terkesan Anda pengen S2 ini atas kemauan individu ya, bukan atas kebutuhan ataupun atas dorongan ataupun atas kebutuhan di institusi maupun kebutuhan dari Indonesia sendiri. Alasan lain tidak direkomendasikan oleh interview. Jadi kadang ada hal-hal yang mungkin tidak dapat dijelaskan, seperti alasan melanjutkan studi itu masih terkesan untuk
diri sendiri ya, bukan atas kebutuhan atau untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia jelaskan kenapa saya harus S2 itu biasa kan kita menjawab alasannya, motivasinya itu harus case berdasarkan masalah yang mau diangkat dulu. Kemudian dengan kita S2 nanti kita mau memberikan solusi apa. Nah, dengan riset yang kita berikan nanti bisa loh dengan masalah ini. Kemudian saat nanti ketika sudah selesai studi mau ngapain, nah itu biasanya harus dijelaskan dengan cukup gamblang di situ. Kemudian ini ya teman-teman terkait teknis yang perlu disiapkan karena ini penting sekali. Yang pertama tentunya PC komputer ya. Jadi diusahakan punya komputernya harus baterainya dalam keadaan full. Kemudian jaringannya yang berkualitas supaya nanti suaranya nggak putus-putus. Jangan sampai nanti hal-hal teknis seperti ini mengganggu teman-teman semuanya saat wawancara. Karena ini adalah tahapan terakhir ya, one step closer lagi untuk menjadi seorang Alwerdi. Jadi jangan sampai hal teknis seperti ini kita nggak perhatiin. Kemudian pencahayaan ya, jadi sebisa mungkin meskipun kita menggunakan perangkat yang kurang mendukung, usahakan wajah kita itu bisa terlihat oleh interviewers. Kemudian ini yang sangat penting ya ketika kita nanti wawancara, biasakan kontak mata dengan pewawancara. Jadi jangan terlalu banyak menunduk ataupun jangan terlalu banyak apa ya bergerak ke atas, ke kiri, ke kanan. Nah, itu adalah fokus ke apa pewawancaranya. Jadi selalu jaga kontak mata dan senyum teman-teman nanti kalau teman-teman diwawancara. Jadi senyum itu senjata paling ampuh ya untuk meredam amarah, emosi, bahkan nanti interview sudah menjas Anda, oh ini anak sombong banget nih. Itu jangan sampai terkesan seperti itu. Jadi tetap usahakan senyum. Kita memang kadang itu ada yang wajah-wajah kayak saya ini judes ya. Tapi kalau sudah kita senyum, usahakan interviewnya dengan cara memberikan gestur dan juga komunikasi yang baik itu biasanya pewawancara akan mood dengan kita ya. Jadi kalau substansi wawancara itu waktu itu tidak menentukan Anda itu lolos apa enggak ya. Jadi ada yang kayak saya dulu hanya sekitar 15 menit ya wawancaranya. Ada juga teman-teman saya yang sampai 1 jam. Nah itu tergantung substansi yang akan digali oleh pewawancara. Dan ini jumlah pewawancara nanti ada sekitar 2 sampai 3. Jadi nggak mesti ya. Eh, nanti ada yang 2, ada yang 3. Kemudian pasti ada satu sisi di mana pewawancara itu menggali dari segi substansi akademisnya teman-teman. Biasanya dari kaum-kaum intelektual ya, dari seorang ahli, seorang guru besar, dan lain sebagainya. Dan pewawancara lainnya ini dari segi psikologi. Ini pertanyaan akademis ya yang sering ditanyakan saat nanti teman-teman wawancara. Sebelum kita ke pertanyaannya, sebenarnya tujuan dari seluruh poin yang ditanyakan saat kita wawancara itu adalah menggali relevansi antara tujuan studi itu apa, gap atau masalah yang ada di lapangan apa, dan rencana kontribusi yang diambil ke depannya adalah apa gitu ya. Kemudian pertanyaan akan erat kaitannya dengan alasan, misalkan kenapa memilih prodi ini, kenapa memilih perguruan tinggi ini. Nah, itu biasanya akan digali lebih lanjut oleh pewawancara dan juga riset-riset ke depan yang diambil itu apa. Terus kemudian ada juga pertanyaan lain tentang masalah dan juga isu yang dihadapi dan juga pertanyaan terkait dengan apapun yang Anda tulis di dalam esai. Biasanya digali lagi oleh pewawancara. Dan juga perlu teman-teman pahami, misalkan nanti kita menyediakan sebuah case atau masalah, apakah masalah tersebut kita pastikan harus bisa diselesaikan dengan keilmuan S2 atau S3. Jadi kalau misalkan kita hanya menyuguhkan masalah yang dia sudah bisa diselesaikan dengan keilmuan S1, biasanya itu yang membuat teman-teman gugur di seleksi substansi. Kemudian kontribusi yang dapat dijalankan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang pasca studi itu semuanya harus gamblang dijelaskan oleh teman-teman. Jadi
nanti pertanyaannya bisa berkembang dengan luas ketika ditanya oleh pewawancara. Nah, intinya pewawancara pengen tahu kontribusinya teman-teman pasca studi itu apa? Jangka pendeknya 1 sampai 3 tahun apa? 5 tahun. Kemudian setelah teman-teman 10 tahun ini apa? Apakah tetap berkontribusi atau seperti apa? Kemudian hati-hati ya teman-teman karena kadang kita itu ditanya tentang step by step yang dilakukan dari calon awardee dalam mewujudkan kontribusinya nih apa. Jadi digali lagi. Nanti kalau misalkan riset ini nih outcome-nya buat masyarakat apa? Nah, itu kan menguji secara mentalitas Anda. Bagaimana Anda bisa mewujudkan kontribusi dengan step by step. Anda bisa menjelaskan itu. Nah, ini tips dari saya ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Saya ingatkan kembali berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi yang pertama, teman-teman silakan kembali pelajari esai yang ditulis, mencari tahu segala informasi tentang perguruan tinggi, prodi yang akan diambil. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa menambah pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan diri dan juga penguasaan materi di saat nanti sesi wawancara ya. Kemudian ini sudah jelas ya kayak tema risetnya apa. Biasanya kalau teman-teman ditanya riset, itu cukup jelaskan satu risetnya tentang apa, tujuan risetnya apa, output dari risetnya apa, dan outcome-nya. Jadi impact-nya untuk masyarakat itu apa. Kemudian jelas ya di situ siapa pembimbingnya, promotornya. Meskipun kita nggak tahu, tetapi kita harus sebisa mungkin sudah harus mencari tahu kan di perguruan tinggi sudah ada ya tenaga pengajarnya siapa, guru besarnya oleh siapa saja. Nah, itu misalkan kita kalau misalkan pengen tahu risetnya apa saja juga sudah ada di Google Scholar semuanya. Nah, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari tahu sedalam mungkin nih tentang riset maupun pembimbing akademisnya teman-teman. Dan juga ini penting ya, mata kuliah yang diambil harus sudah dipelajari semua. Jadi nggak harus dipelajari, "Oh, apa ini mata kuliah, tetapi cukup teman-teman tahu, oh nanti saya ada mata kuliah ini. Nah, ini cocok nih sama case atau masalah yang akan saya bawa di dalam LPDB ini, seleksi LPDB. Kemudian pelajari isu-isu terkini ya, kadang ditanya dengan isu-isu terkini pendapatnya apa. Nah, kalau ditanya misalkan isu terkini tentang misalkan tentang mm, Undang-Undang RUU TNI misalkan. Nah, itu teman-teman sebisa mungkin tidak memberikan suatu statement yang menyalahkan salah satu pihak, tetapi cukup berikan pendapat Anda secara umum dan juga solusi yang diberikan itu apa. Jadi hindari untuk menyalahkan salah satu pihak tertentu. Kemudian petakan dengan jelas agar kontribusi yang dapat realisasikan mulai dari sekarang, teman-teman harus bisa mempeta-petakan, mengkotak-kotakkan step by stepnya apa, rencana jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek, itu harus sudah jelas semuanya. Itu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya selain akademis adalah pertanyaan psikologis nih teman-teman. Jadi terkait tujuan pertanyaan teks psikologis itu sebenarnya kita digali. Apakah nanti si calon penerima beasiswa ini sudah siap secara mental dan matang nih untuk menempuh jenjang studi yang akan diambil. Jadi kan LPDP sudah ngasih biaya kita cukup banyak ya. Kita sudah dibayarin tuition fee-nya, kemudian ada living allowance, kemudian biaya publikasi sampai biaya konferensi internasional. Tentunya LPDP harus mencari nih calon-calon penerima beasiswa yang sudah benar-benar sangat mentalnya siap dan matang. Biasanya pertanyaannya tentang hal-hal pribadi. Kayak misalkan di tengah-tengah masa studi nanti apa yang mengganggu. Misalkan kalau misalkan Anda punya pasangan, nanti kalau misalkan menikah seperti apa? Kalau Anda sudah menikah nanti Anda hamil seperti apa? Nah, itu biasanya sering ditanyakan. Siapkan jawaban diplomatisnya mulai sekarang, teman-teman. Kemudian biasanya ditanyakan masalah pengalaman, Anda sehari-hari ngapain, kemudian eh, kayak ditanya kisah hidupnya, kemudian kebiasaan hari-hari, kelebihan dan kekurangannya sudah Anda tulis di esai itu akan dikembangkan lagi, akan digali lagi oleh seorang psikolog. Jadi nanti
apa yang Anda tulis, kelebihan, kekurangan, apapun yang sesuai di esai Anda itu silakan dipelajari kembali. Hati-hati teman-teman karena pertanyaan psikolog ini terlihatnya mudah ya, akan tapi bisa menjadi jebakan tersendiri buat teman-teman. Jadi hindari menjawab pertanyaan yang sekiranya pertanyaan A ya jawab aja A. Nggak usah kita tambah-tambahin nanti wawancara malah menemukan intrik atau masalah pribadi yang bisa dicecar nih untuk teman-teman. Kemudian ini ya tipsnya jawab sesuai poin yang ditanyakan, nggak usah ditambah-tambahin sesuatu yang nggak perlu. Hindari terlalu bertele-tele dan panjang menjawab. Caranya gimana? Caranya latihan ya. Kemudian jika yang ditanyakan adalah kelemahan dan kegagalan nih, biasanya yang sering ditanya, sebisa mungkin Anda juga sertai dengan bagaimana mengatasi kegagalan atau kelemahan tersebut. Dan juga terapkan metode STAR. Kemudian ada beberapa pertanyaan tentang nilai-nilai LPDP ini teman-teman. Kayak misalkan, kenapa Anda memilih beasiswa LPDP di antara beasiswa-beasiswa lainnya? Kemudian nilai-nilai LPDP apa? Apakah sejalan dengan prinsip hidup atau prinsip kedepannya yang akan Anda ambil? Kemudian harus dipikirkan kembali nih teman-teman alasan biasanya kenapa LPDP harus memilih Anda. Make something special you get. Jadi apa yang spesial dalam diri Anda itu tolong ditonjolkan kembali. Nah biasanya kalau apa yang membuat Anda spesial daripada peserta lainnya? Nah itu tonjolkan kembali masalah yang mau teman-teman selesaikan, kemudian tonjolkan kelebihan teman-teman dan solusi konkret yang akan teman-teman berikan kalau teman-teman diberi kesempatan untuk menjadi seorang awardee. Dan ini tips skor wawancara tinggi ya, rencana kontribusi itu selalu digali teman-teman. Jadi harus jelas dan realistis ya. Ingat harus realistis. Boleh muluk-muluk, tetapi bisa nggak kita mewujudkan itu? Disampaikan dalam bahasa menarik, jawaban anti mainstream ya. Jadi usahakan mengenali jawaban yang cukup menarik, detail, tetapi tidak terlalu umum juga. Disampaikan dengan poinnya terlebih dahulu, kemudian penjelasan di akhir. Jadi kalau ditanya misalkan tentang A, ya jelaskan poinnya A dulu, baru kita berikan penjelasan di akhir. Kemudian ingat lagi, esai, CV harus sinkron dengan jawabannya teman-teman. Kemudian ini yang nggak kalah penting ya, percaya diri itu boleh, tetapi tetap harus down to earth atau humble. Jadi tetap boleh menceritakan segala pencapaian kita, akan tetapi tetap mengutamakan prinsip kerendah hatian atau be humble. Sekian teman-teman, semoga tips ini bermanfaat. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga lolos dan selamat bergabung menjadi Audi LPDP. See you untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video dari Edupedia Learning. Terima kasih.